Selamat pagi dan selamat datang di Zoom webinar Adsen Consulting Level Up Your Vendor as Your Business Partner. Kami informasikan kepada semua peserta, Zoom webinar akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat datang di webinar Level Up Your Vendor as Your Business Partner. Selamat pagi kepada semua peserta webinar. Saya, Diana Natasha, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam webinar pagi ini. Meskipun hanya melalui pertemuan virtual, kami berharap Bapak dan Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenankan saya untuk menyapa speaker kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Vicky Sanjaya selaku Konsultan Manager Adsen Consulting. Yang kedua, Ibu Maulina Sadewi selaku Solution Consultant Adsen Consulting. Selamat datang kepada para speaker. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi, Bu Maulina. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, Bu. Ya, amin. Ya, selamat pagi, Bu Dian, Bu Maulina. Semoga sehat selalu pada pagi hari dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Amin. Selamat pagi juga, Pak Vicky. Baik, sebelum kita mulai webinar pagi ini, kami informasikan kepada semua peserta, jika ada pertanyaan bisa diketik di fitur chat dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip, pertanyaan. Bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Adsen Consulting. Baiklah, saya akan informasikan terlebih dahulu kepada semua peserta untuk agenda webinar kita pada hari ini. Yang pertama, Supply Chain Management in General. Yang kedua, Vendor Management, What, Why, and How in NetSuite. Yang ketiga, Maintain Your Vendor Performance. Yang keempat, Extending Your Business Capabilities with Vendor Portal. Yang kelima, Key Takeaway, dan yang terakhir, salah satu elemen yang penting dalam supply chain management adalah vendor atau rekan kerja yang merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa. Vendor management adalah pengelolaan vendor atau rekan kerja yang merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa. Melalui strategi ini, diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan vendor karena memilih vendor yang tepat saja tidak cukup. Dibutuhkan relasi, kerjasama, dan profesionalitas yang baik untuk terus dapat memastikan bahwa bisnis satu sama lain terus berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini, kami akan memberikan solusi yang nantinya mungkin dapat membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Vicky dan Ibu Maulina. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis tadi. Oke, terima kasih Ibu Dian. Pagi ini saya akan sedikit share mengenai
apa itu vendor management. Ya, mengapa dan apa itu vendor management dan juga bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam operasional bisnis sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke vendor management, kita coba mundur sedikit, kita lihat ke konsep yang lebih general dari vendor management, yaitu supply chain management. Nah, kita masuk ke supply chain. Ya, secara umum supply chain itu kita mempunyai 7 prinsip dasar ya, yang pastinya teman-teman dari practitioner dari supply chain udah mengetahui prinsip-prinsip ini. Ya, ada 7 prinsip dasar yang biasa kita terapkan untuk mengelola operasional suatu bisnis. Itu yang pertama, kita harus mengadaptasikan service need atau produk terhadap customer segment. Nah, biasa strategi ini kita sebut sebagai yang namanya segmentasi. Nah, produk itu kita desain sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan customer. Ya, segmentasi yang paling dasar itu biasanya segmentasi berdasarkan level customer tersebut. Misalnya untuk yang mid business, enterprise, nah, itu yang paling mudah untuk kita buatkan segmentasi. Contohnya seperti itu. Kemudian prinsip nomor 2 itu kita membuat logistik network atau jaringan logistik itu seefisien mungkin. Misalnya customer kita untuk yang berada di area Jawa Timur, sebisa mungkin kita dekatkan jalur logistiknya ke area sana, sehingga hal itu tidak akan membebani pada logistik cost. Terus kemudian yang ketiga, ini juga yang sangat penting ya, itu demand planning-nya harus baik, harus detail terhadap semua lini yang ada di supply chain. Nomor 4, nah ini diferensiasi produk ini istilahnya untuk lebih detail lagi ya dari yang pertama. Jadi produknya kita diferensiasikan mendekati ke kebutuhan customer. Misalnya kalau kita mempunyai customer di beberapa area atau mungkin lebih bagusnya lagi beberapa negara, mereka kan mempunyai untuk satu produk mereka mempunyai beberapa spesifikasi yang mungkin unik. Nah, kalau kita bisa mengelompokkan untuk diferensiasinya itu, tentunya akan secara cost efektif, produksinya akan lebih efektif. Nah, itu yang dimaksud dari prinsip yang nomor 4, seperti itu. Kemudian prinsip nomor 5, kita outsource. Nah, tapi outsource-nya apa? Outsource yang secara strategis. Nggak semuanya kita outsource, jangan sampai bisnis utama kita juga kita outsource. Nantinya malah dicaplok sama vendor kita. Nah, kita harus outsource yang merupakan proses pendukung. Biasanya seperti itu yang akan kita lakukan. Nah, yang kelima, udah masuk ke zaman, yang keenam kita udah masuk ke zaman digitalisasi sekarang ini. Tentunya kalau semua bisnis itu akan lebih baik kalau ada suatu teknologi informasi yang dapat membantu sharing informasi, yang dapat membantu perencanaan secara menyeluruh di berbagai area, itu secara real time. Dan juga kalau kita mau ambil data, itu bisa cepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, itu kita harus mempunyai financial metrics terkait dengan service yang bagus. Nah, ini biasanya orang finance accounting nih, jadi mereka tahu secara supply chain ini cost-cost yang misalnya tidak efektif di area mana. Nah, mungkin juga kalau kita kenal itu istilah yang namanya ABC costing ya, activity based costing. Jadi kita tahu misalnya untuk mendeliver suatu produk di area ini, parameter atau elemen apa aja yang kita bisa pantau, dari mana cost ini berasal, misalnya dari cost transportasi, materialnya, ada jasa yang lain, ternyata mungkin ada cost-cost yang lain yang kita ternyata tidak prediksi dan itu besar. Nah, itu kita bisa coba review. Kurang lebih prinsip supply chain seperti itu. Jadi selain kita lihat dari sisi customer, kita juga lihat dari sisi operasional perusahaan, baik itu internal ataupun logistik.
Dan yang terakhir juga kita lihat dari juga aspek keuangan. Oke. Nah, selanjutnya akan ada 7 fokus area yang kita bisa improve dalam melakukan supply chain. Yang pertama itu, kita selalu mulai dengan apa yang namanya planning. Jadi kita lihat dari demand planning, kita bisa improve dari sana, tentunya akan membuat area lain itu bisa lebih kita kontrol. Yang kedua, itu dari procurement-nya, untuk pengadaannya. Ya, cost yang paling tinggi kan dikontrol dari sini juga. Jadi istilahnya departemen ini yang akan mempunyai kapabilitas lebih untuk dapat melakukan cost control, seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya memproduksi suatu produk ataupun service, nah ini kita juga bisa lihat, ternyata untuk mendeliver service misalnya nih, kalau produk udah jelas ya, material yang dibutuhkan, labor yang dibutuhkan, terus kemudian biaya dari plan-nya sendiri. Yaitu kita bisa cek misalnya beberapa parameter yang mungkin kurang efektif, kita bisa efektifkan. Nah, kalau service gimana? Service itu juga ternyata kita bisa pantau. Misalnya untuk jasa, misalnya konsultan seperti yang kita lakukan. Kita bisa lihat dari activity based costing-nya itu, apakah ada jasa misalnya untuk transportasinya, terus kemudian akomodasinya, kadang kita juga muter ke klien, nah, terus ada juga training, seperti itu, ya. Dan itu parameter-parameter yang kita bisa ukur. Intinya untuk memproduksi, untuk mendeliver suatu project misalnya, nah itu kita bisa lihat dalam bulan-bulan tertentu, seasonal, oh ini tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya, itu pasti inventory, stok kita yang kita kontrol. Nah, untuk manajemen stok yang baik, tentunya akan sangat membantu atau akan sangat mempermudah dari operasional untuk dapat memanage baik secara operasional sehari-hari, ya, ataupun juga secara cost di inventory tersebut. Nah, tentunya kalau kita punya stok, nggak akan terhindar dari yang namanya gudang atau penyimpanan yang manajemen penyimpanan yang baik. Apakah manajemen penyimpanannya kita bisa bagi dengan sangat detail, ya, ke beberapa bagian aisle, kemudian ke beberapa bagian rak, ke bin-nya. Nah, tentunya akan sangat mempermudah. Nah, contohnya mungkin yang kita tahu ya, mungkin yang ada di daerah Tangerang, daerah Jabodetabek, itu ada salah satu pusat perbelanjaan furniture tuh yang sangat oke ya, kalau saya bilang, untuk warehouse manajemennya itu si IKEA. Nah, itu pun customer bisa langsung mengetahui ini stok berada di mana, kemudian mereka bisa self-service seperti itu. Jadi nggak perlu ada yang namanya orang yang harus selalu, pekerja yang harus selalu mengatur untuk pengambilan stoknya. Mereka bisa kurang lebih lakukan sendiri hal itu. Itu salah satu contoh aplikasi warehouse management yang baik. Kemudian ada juga distribusi, ya, distribusi untuk pengiriman, jalur logistik yang baik yang dapat kita pantau secara harian, terus kemudian kita bisa lihat apakah dia efektif, apakah untuk kapasitas angkutnya di jalur ini efektif, ya, berapa lama rata-rata dia berjalan. Nah, itu kita bisa ukur dan kita bisa manage dengan baik. Yang terakhir itu adalah yang tidak luput kita interaksi dengan customer. Itu juga harus kita improve. Nah, sekarang kita coba masuk ke areanya procurement, di mana disitulah vendor management itu berada. Nah, vendor management itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Budian tadi. Jadi, bagaimana kita memanage vendor, bagaimana kita istilahnya menganggap vendor itu tidak hanya di level yang transaksional aja, seperti yang kita lihat di skema ini. Nah, jadi vendor itu seiring berjalannya waktu dan bagaimana kita memanage atau kita berrelasi dengan mereka, itu akan bisa value-nya dan relasinya akan bisa bertumbuh. Dari yang awalnya hanya bersifat transaksional,
terus kemudian bisa menjadi perpanjangan tangan dari bisnis kita, terus kemudian juga mereka bisa lebih kolaboratif, isinya mungkin apa yang kita butuhkan mereka bisa bantu untuk carikan, dan yang lebih baik lagi udah bisa masuk ke level yang strategik seperti itu. Jadi kalau strategik mereka udah memahami perkembangan bisnis kita, dan mungkin mereka juga akan menjadi partner, itu yang akan kita inginkan ke depannya kan. Jadi vendor nggak hanya sifatnya transaksional, nggak hanya kita jual beli sama dia, tapi dia juga udah bisa menjadi yang namanya strategic alliance dari company kita. Nah, untuk mengapa kita harus melakukan yang namanya vendor management, ada 4 faktor yang kita biasanya pantau. Yang pertama itu kita ingin meningkatkan yang namanya cost control. Jadi kita punya vendor management yang baik, tentunya kita mempunyai beberapa transparansi opsi ya. Kita punya transparansi terhadap harga suatu produk di berbagai area misalnya. Oh, ternyata harga kopi di area Jakarta lebih mahal nih. Kalau kita mau produksi kopi ya pasti karena memang lahan perkebunannya mungkin lebih murah di daerah Bogor seperti itu. Nah, yang kedua itu kita juga bisa memitigate risk. Intinya apa yang menjadi kompetensi dari vendor tersebut itu akan bisa resikonya akan bisa dimanage lebih baik, di mana kita hanya mengambil value yang bisa dideliver oleh vendor tersebut. Yang itu kita bisa deliver lagi ke customer yang kita yang membutuhkan. Nah, terus kemudian ya value relationship. Nah, di sini kalau kita memanage vendor dengan baik, tentunya value-nya akan jauh lebih baik lagi. Intinya ya tadi itu kita informasikan bahwa tidak hanya sifatnya itu transaksional nih, tapi juga sifatnya itu sudah bisa sebagai business partner. Intinya value relationship-nya dia akan seperti ya rekan kita seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita bisa memberikan deliverable yang terjamin. Kita bisa ensure deliverability-nya, time-nya ini berapa lama, dan itu yang akan kita jaga KPI vendor, dan tentunya akan reflect juga ke KPI kita terhadap customer kita. Nah, kemudian prinsipnya gimana sih? Nah, paling simpel ada tiga prinsip dasar ini, yaitu kita mulai dengan mindset dengan vendor itu yang namanya win-win. Jadi nggak ada win-lose, nggak ada lose-win, ya intinya vendor harganya terlalu murah, servisnya nggak bagus buat kita juga, kita menawar terlalu murah, vendor nggak bisa deliver ke kita dengan baik, atau sebaliknya. Intinya tidak hanya tentang harga, tapi juga service atau value yang mereka berikan. Nah, itu negosiasinya adalah win-win. Dan juga keterbukaan. Kalau kita memiliki informasi yang penting buat vendor untuk diketahui, nah itu akan lebih mudah juga buat si vendor untuk dapat mendeliver fair service atau value ke kita. Yang terakhir itu semuanya itu kita harus fair, istilahnya harus adil lah untuk vendor. Jadi untuk long term hubungan kita dengan vendor juga akan makin baik. Nah, bagaimana di NetSuite itu kita capai hal-hal tersebut? Di NetSuite sendiri ternyata udah sangat ready ya, di mana vendor database-nya juga sudah sangat kuat ya, dan kita masih bisa kembangkan untuk informasi-informasi tambahan yang mungkin kita perlukan. Seperti itu. Dan yang kedua ada KPI-nya juga nih, nanti akan diterangkan oleh Bu Maulina lebih detail lagi di KPI ini, seperti apa KPI yang bisa terlihat di NetSuite. Terus kemudian juga ada kontrak manajemen. Nah, kalau kita udah ada kontrak ya, manajemen, kontrak manajemen, nah itu juga bisa kita daftarkan ya di sistem NetSuite. Dan yang nomor 4 ini untuk mendukung itu semua, ya kita punya yang namanya vendor portal. Intinya untuk konsep yang openness itu kita bisa dapatkan di sini. Jadi mereka mempunyai transparansi terhadap transaksi yang pernah mereka lakukan dengan kita, performance yang sudah mereka lakukan. Jadi kita nggak usah ngasih tahu satu-satu ke vendor. Mereka pun udah tahu, misalnya delivery-nya sering telat, udah pasti KPI-nya merah, ya. Tinggal mereka mau ngasih apa nih, mau deliver service-nya lebih baik atau ngasih parcelnya lebih banyak, seperti itu, ya. Itu yang terakhir itu, nanti ada yang namanya integrated bidding. Jadi bidding-nya itu bidding online.
gimana kita bisa deliver bidding suatu project ke customer kita. Ke vendor-vendor kita, terbalik ya. Kurang lebih seperti itu. Apa yang kita bisa capai dengan NetSuite, lebih detailnya saya persilahkan dari Ibu Maulina untuk dapat menjelaskan kepada audiens. Terima kasih. Saya persilakan Bu Maulina. Terima kasih Pak Vicky atas pemaparan sebelumnya yang sangat menarik. Selamat pagi pada para partisipan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian karena telah meluangkan waktunya mengikuti webinar Adsen Consulting pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai vendor management di dalam NetSuite. Nah, pembahasan yang pertama ini kita akan membahas vendor record. Namun, sebelum masuk ke vendor record, pada saat pertama kali masuk ke dalam NetSuite, tampilan yang akan muncul merupakan tampilan dashboard, di mana tampilan dashboard ini memiliki berbagai informasi yang sangat berguna untuk para user setiap harinya. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama terdapat fitur My Login Audit. Nah, fitur My Login Audit ini merupakan fitur yang berguna untuk user dapat memantau aktivitas loginnya. Contohnya, user bisa mengetahui informasi mengenai login yang berhasil sebelumnya, login yang gagal sebelumnya, kapan terakhir kali login melalui mobile, kapan terakhir kali merubah password, dan kapan suatu password expired. Nah, informasi-informasi yang tersaji di dashboard ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Selanjutnya terdapat fitur reminders, di mana fitur reminders ini merupakan salah satu fitur yang sangat berguna untuk user setiap harinya. Karena apa? Karena fitur reminders ini memuat tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tiap user setiap harinya. Contohnya, terdapat reminders mengenai orders to receive atau pesanan yang harus diterima. Lalu ada reminders bills to pay, merupakan tagihan yang harus dibayarkan. Selanjutnya, selain fitur reminders ini, terdapat fitur Key Performance Indicators. Fitur Key Performance Indicator ini merupakan fitur yang memuat ringkasan mengenai perencanaan, data-data keuangan, pesanan, maupun informasi-informasi lainnya secara langsung pada dashboard NetSuite ini. Nah, indikator-indikator utama yang tersaji pada dashboard NetSuite ini merupakan data yang dibandingkan berdasarkan rentang waktu. Sehingga untuk indikator-indikator yang tersaji di dashboard NetSuite ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing users, di mana setiap hari tuh user ingin melihat indikator apa dan ingin menilai indikator apa. Selanjutnya ada fitur shortcut, di mana fitur shortcut ini merupakan fitur yang berguna untuk mempermudah sekaligus menghemat waktu dari user. Karena dari fitur shortcut ini, user bisa langsung akses ke form transaksi, list transaksi, maupun report. Nah, yang terakhir terdapat fitur subsidiary navigator, di mana fitur subsidiary navigator ini merupakan fitur yang sangat berguna apabila suatu perusahaan memiliki perusahaan lainnya atau multi subsidiary. Nah, fitur subsidiary navigator ini merupakan suatu fitur yang dapat membatasi informasi yang ditampilkan pada dashboard NetSuite, lalu list transaksi, maupun report. Nah, agar sesuai dengan perusahaan yang dipilih. Nah, selanjutnya setelah kita membahas secara singkat mengenai dashboard yang dimiliki NetSuite, maka kita akan masuk ke vendor record yang dimiliki NetSuite.
Nah, vendor record yang dimiliki NetSuite ini tidak hanya memuat informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon, melainkan NetSuite juga menyediakan fitur credit limit. Nah, fitur credit limit ini merupakan fitur yang dapat menetapkan batas jumlah yang dapat digunakan secara kredit pada suatu vendor. Nah, namun untuk kredit limit dalam vendor record ini tidak hanya sebagai informasi saja, melainkan juga sebagai trigger pada saat transaksi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang tertera di gambar layar Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ada transaksi pada vendor tersebut yang melebihi batas kreditnya, maka akan muncul otomatis notifikasi yang menyatakan bahwa transaksi ini sudah melebihi kredit limitnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain fitur kredit limit, NetSuite juga menyediakan fitur yang tidak kalah unggul, yaitu fitur akses, di mana fitur akses ini memperbolehkan vendor untuk masuk atau mengakses NetSuite melalui yang namanya vendor center. Nah, vendor center ini dapat berguna untuk vendor mengakses informasi-informasi yang dibuat oleh perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah suatu vendor itu terbuat, kedepannya kan pasti akan terbuatlah transaksi dari masing-masing vendor. Dan terbentuklah yang namanya performa dari masing-masing vendor. Nah, vendor performance itu sendiri dapat dibentuk dan disajikan di dashboard NetSuite seperti gambar di layar, di mana vendor performance ini terdiri dari beberapa indikator yang dibandingkan berdasarkan rentang waktu. Contohnya di sini kita ingin melihat indikator average delay. Nah, dari laporan vendor performance ini, kita bisa melakukan drill down atau tracking ke level yang lebih detail sampai dengan transaksi. Nah, misalnya kita ingin melihat angka average delay ini rinciannya seperti apa. Nah, keluaran dari angka itu yaitu laporan VPI on time deliveries average days, di mana laporan ini memuat vendor-vendor, dokumen-dokumen number, beserta keterlambatan harinya. Nah, contohnya di sini ada PT Sadeling dengan 2 nomor transaksi dengan keterlambatan 1 hingga 4 hari. Lalu ada PT Maju Nusantara dengan 1 nomor transaksi dengan keterlambatan 1 hari. Lalu ada PT Karya Pratama dengan keterlambatan 2 hari dengan jumlah keterlambatan masing-masing 2 hari. Sehingga dengan adanya vendor performance ini Bapak Ibu sekalian, perusahaan dapat terus memantau setiap harinya performa dari masing-masing vendor. Jadi perusahaan bisa menentukan vendor mana yang harus dipertahankan dan vendor mana yang tidak harus dipertahankan, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membahas secara singkat vendor performance yang dimiliki NetSuite, kita akan membahas mengenai extend your business capabilities with vendor portal. Sebelumnya, kita telah menyinggung yang namanya akses pada vendor. Ketika suatu vendor itu diberikan akses ke NetSuite, maka vendor tersebut akan masuk ke NetSuite melalui yang namanya vendor center. Nah, vendor center itu seperti apa? Nah, contohnya tuh seperti gambar yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, di mana melalui vendor center ini, vendor juga bisa melihat KPI dari mereka masing-masing. Jadi, dengan harapan vendor bisa terus mengevaluasi performa mereka. Nah, selain KPI ini, melalui vendor center, vendor juga bisa mengakses informasi-informasi transaksi. Contohnya, transaksi purchase order, di mana vendor bisa tahu PO mana yang harus dikirim, PO mana yang harus ditagihkan. Nah, selain PO ini, melalui vendor center, vendor juga bisa melakukan aktivitas bidding atau RFQ dengan perusahaan.
RFQ atau bidding ini merupakan suatu permintaan yang dikirim perusahaan ke satu atau lebih dari satu vendor supaya mereka mengirimkan informasi yang lebih spesifik mengenai harga maupun syarat dan ketentuan terkait dengan kontrak pembelian produk yang mereka sediakan. Nah, contohnya di sini ada salah satu bidding atau RFQ yang masih open. Vendor bisa langsung memasukkan tingkat penawaran harga dari bidding tersebut. Nah, di sini misalnya ada penawaran untuk item saddle. Maka vendor di sini bisa langsung memasukkan tingkatan harganya. Nah, biasanya dengan adanya RFQ atau bidding ini, semakin besar jumlah yang dibeli, maka semakin turun harga per unit individu per itemnya. Selanjutnya, setelah masing-masing vendor itu sudah merespon bidding atau RFQ ini, maka ke depannya atau selanjutnya pihak perusahaan atau pembeli bisa terus memantau proses bidding atau RFQ itu melalui yang namanya laporan vendor respon. Nah, vendor respon ini sendiri merupakan suatu laporan yang bisa dibentuk dan disajikan di dashboard NetSuite. Jadi user juga bisa terus melihat setiap harinya, bisa melihat bidding atau RFQ statusnya seperti apa, terus berapa vendor yang telah merespon, hingga tanggal close-nya. Nah, contohnya di sini ada salah satu bidding atau RFQ yang statusnya sudah close. Jika dilihat dari informasi bagian vendor, di sini user bisa mengetahui masing-masing vendor yang sudah merespon siapa saja dan kapan meresponnya. Dari sini pun juga user bisa mengetahui secara detail respon dari masing-masing vendor. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah suatu bidding atau RFQ ini statusnya close, maka akan memunculkan bagian baru atau subtab baru yang namanya award. Nah, award ini digunakan untuk menentukan vendor mana yang akan digunakan sebagai penyedia item yang dibutuhkan ke depannya. Nah, biasanya kan sebelum pemilihan vendor pasti akan ada keperluan untuk membandingkan tingkat penawaran yang diajukan masing-masing vendor. Nah, di sini juga terdapat fungsi compare vendor. Melalui fungsi compare vendor ini, user bisa melihat tingkatan-tingkatan harga yang diajukan oleh masing-masing vendor. Contohnya di sini PT Karya Pratama dan PT Sadeling mengajukan tingkatan harga yang sangat menguntungkan, di mana tidak beda jauh. Namun jika dilihat sebelumnya melalui vendor performance, PT Sadeling memiliki jumlah keterlambatan yang lebih tinggi dibanding PT Karya Pratama. Sedangkan PT Karya Pratama memiliki jumlah keterlambatan yang lebih minim dari segi performa dan mengajukan tingkat penawaran harga yang paling menguntungkan dibanding PT Sadeling. Sehingga di sini bisa ditentukanlah PT Karya Pratama yang akan menyediakan item saddle ke depannya. Selanjutnya, setelah dipilih vendor mana yang untuk RFQ tersebut, maka akan terbentuk secara otomatis yang namanya kontrak pembelian atau purchase contract. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika suatu RFQ, misalnya RFQ ini terdiri dari beberapa item, misalnya ada item pedal, item saddle. Nah, masing-masing item ini bisa ditunjuk untuk beberapa vendor yang berbeda. Nah, ketika satu RFQ atau bidding ini ditunjuk untuk beberapa vendor, maka akan terbentuk lebih dari satu purchase contract atau kontrak pembelian. Karena di sini kontrak pembelian atau purchase contract ini terbentuk untuk per masing-masing vendor. Nah, contohnya di sini terbentuk satu kontrak pembelian karena hanya ada satu item untuk PT Karya Pratama Abadi dengan tingkatan harga yang telah disepakati sebelumnya.
Setelah melewati proses pembuatan vendor record, lalu pemantauan performa vendor, lalu akses vendor melalui vendor center, melakukan aktivitas RFQ atau bidding, dan terbentuk purchase contract, maka ke depannya perusahaan dapat melakukan pesanan atau PO dengan menggunakan kontrak pembelian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, dengan adanya vendor management yang dimiliki NetSuite dalam bentuk vendor performance maupun vendor portal ini, antara vendor dengan perusahaan dapat lebih mudah dan menghemat waktu. Karena apa? Karena dengan adanya fungsi tersebut, vendor dengan perusahaan dapat bertukar informasi secara up to date dan real time. Selain itu juga perusahaan dapat melakukan aktivitas bidding dengan vendor secara cepat dan mudah, sehingga perusahaan dapat dengan mudah menentukan vendor mana nih yang paling menguntungkan dari segi harga maupun dari segi performa, yang dimana vendor tersebut dapat dijadikan sebagai rekan bisnis secara jangka panjang ke depannya. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai vendor management dalam NetSuite. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Dian. Baik, terima kasih untuk Pak Vicky dan Ibu Maul atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan key takeaway yang akan dibawakan oleh Pak Vicky. Namun sebelumnya diingatkan kembali kepada peserta webinar, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa diketik di fitur chat dengan format nama, strip, nama perusahaan, strip pertanyaan. Bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Action Consulting. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, Pak Vicky, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi dari penjelasan yang cukup panjang tadi dari saya dan juga Bu Maulina, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari dengan adanya vendor management yang baik di perusahaan kita, atau lebih baik lagi dengan adanya sistem yang dapat menunjang. Yang pertama itu untuk NetSuite sendiri itu ternyata dia sudah siap, ya memang sudah siap, dia adalah ready to use platform. Jadi dengan kita memilih NetSuite atau kita menggunakan sistem aplikasi cloud seperti NetSuite, itu kita udah langsung bisa mendapatkan value-nya dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Gitu. Jadi ready to use platformnya. Jadi bisa segera value-nya kita nikmati. Nah, yang kedua, dengan value yang kita bisa segera nikmati atau service yang kita bisa nikmati, itu kita bisa langsung dengan segera membangun strategic alliance dengan vendor kita, ya, dengan rekan-rekan supplier kita. Jadi bisa langsung memberikan value vendor-vendor kita ini lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga, nah dengan adanya yang pertama itu di sistemnya sudah siap, terus kemudian secara proses juga bisa langsung dieksekusi nih untuk membangun strategic alliance dengan vendor. Nah, kita bisa fokus dengan lebih baik core bisnis kita. Nah, kurang lebih 3 kesimpulan ini yang kita bisa ambil. Seperti itu. Baik, Pak Vicky, berarti untuk penerapan SCM vendor management ini justru akan memberikan dampak yang positif ya bagi kedua belah pihak, karena vendor itu sendiri tidak hanya difungsikan untuk sisi transaksional aja gitu, tapi juga sebagai rekan kerja gitu ya Pak. Ya, betul sekali Bu Dian. Jadi kita sudah melihat vendor ini berbeda. Dia bukan lagi sebagai party lain ya nantinya, tapi memang sebagai rekan kerja yang mungkin juga bisa jadi perpanjangan tangan dari bisnis kita. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin sekarang ini banyak nih yang dikenal dengan nama konsep
3PL dan berkembang lagi menjadi 4PL. Nah, itu salah satu perpanjangan vendor dari sisi logistik. Seperti itu. Baik. Sudah mungkin dari penjelasan ini sudah cukup jelas ya bagi kita semua dan mungkin akan menjadi pengetahuan baru untuk kita juga. Terima kasih untuk Pak Vicky atas penyampaian kesimpulan webinar pagi ini. Oke, saat ini kita memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Oke, saya akan bantu bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Agus G, perusahaan BAF. Pertanyaannya, bagaimana proses Oracle NetSuite bisa menyajikan reporting secara real time sampai proses approval dan bagaimana bisa menunjang proses bisnis yang cepat serta bagaimana dengan sisi security-nya. Mungkin dari Pak Vicky atau Ibu Maul bisa menjawab. Baik, di sini pertanyaannya bisa menyajikan reporting secara real time sampai proses approval. Bisa, karena di sini NetSuite sendiri merupakan cloud yang dimana proses bisnis yang berjalan di NetSuite itu akan berjalan real time. Jadi misalnya ada di lokasi A, B, C, maka data yang terinput itu bisa dilihat secara real time dan up to date dari masing-masing lokasi yang ada itu contohnya. Mungkin Pak Vicky ingin ada menambahkan? Ya, saya sedikit tambahkan, ya benar sekali untuk penjelasan dari Bu Maulina ya. Real time memang karena sistemnya juga udah cloud, jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan pada saat kondisi WFH sekarang ini aplikasi cloud sebenarnya yang paling ngetren gitu loh. Jadi secara deploy infrastruktur murah, dan juga mudah diakses dimanapun. Seperti itu. Nah, untuk security-nya sendiri, dari NetSuite sudah comply dengan international standard. Nah, untuk ISO-nya atau sertifikasinya, mohon maaf saya rada lupa untuk nomornya seperti apa. Seperti itu. Tapi dia sudah comply dengan international standard untuk informasi masalah security-nya. Semoga bisa menjawab Pak Agus dari BAF. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari Bapak Aan dari Dana Indonesia. Apakah kita bisa menggunakan modul procurement vendor management saja di NetSuite tanpa membeli modul yang lain? Iya, saya bantu untuk pertanyaan dari Pak Aan Yulianto dari Dana ya Pak ya. Ya. Maulina. Ya, untuk modul Pak, modul procurement. Nah itu kita tanpa membeli modul lainnya, jawabannya itu nggak bisa Pak. Jadi kita paling nggak harus beli modul yang paling basic. Ya, jadi di NetSuite sendiri ada modul basicnya yaitu untuk modul ERP basic yaitu untuk financial accounting dan juga procurement. Ya, dan yang modul basicnya seperti itu. Nah, untuk tanpa membeli modul lainnya, kalau yang dimaksud itu tanpa modul manufaktur, tanpa modul itu bisa. Ya, tapi kalau tanpa modul yang financial accounting yang basic itu tidak bisa, Pak. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, device laptop sama smartphone dari Pak Agus ya, atau mungkin dari dia dulu.
Ya, dari Pak Agus, pertanyaannya itu bisa menggunakan device laptop atau handphone mungkin untuk mengakses website-nya ya. Oke. Iya, mungkin untuk pertanyaan dari Pak Agus, bisa menggunakan device laptop sama smartphone untuk mengakses NetSuite itu bisa, Pak. Dimana kalau misalnya pakai laptop kan sudah jelas bisa untuk mengakses web atau cloud dari NetSuite. Nah, lewat mobile atau smartphone tuh juga bisa, dimana melalui aplikasi mobile NetSuite sendiri bisa melakukan yang namanya juga beberapa approval juga, seperti itu. Jadi bisa di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Ya, hanya mungkin kalau smartphone ada sedikit keterbatasannya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Susanto dari Grani Toguna. Apakah NetSuite bisa interface atau sinkron dengan ERP existing? Oke, saya bantu jawab untuk teknis, masalah teknisnya. Untuk integrasi sinkronis dengan ERP sekarang, itu jawabannya bisa, Pak. Cuman kita mesti lihat hal apa yang kita akan sinkronisasi. Ya, kalau kita sinkronisasi data-data keuangan, tentunya akan menimbulkan masalah redundansi data, atau akan ada dua source of truth yang biasanya kita tidak akan lakukan sih. Tapi kalau misalnya ERP sekarang ternyata mempunyai data CRM atau apa yang kita mau integrasikan, mungkin dengan anak perusahaan bisnis, antara anak perusahaan bisnis, itu bisa kita lakukan. Jadi datanya kita bisa ambil karena memang NetSuite sendiri sudah sifatnya API ready ya dia. Jadi ready untuk baik itu consume data ataupun kita NetSuite itu nge-feed data ke aplikasi lain. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Dio, dari PT Gading Semesta Utama. Untuk pengimplementasian pembahasan hari ini, modul NetSuite, apa saja yang harus dimiliki? Oke, dari Bapak Vicky atau Ibu Maulina, mungkin bisa menjawab. Iya, mungkin untuk pertanyaan Pak Dio ini modul apa saja? Mungkin yang pertama modul procurement, karena ini berhubungan dengan procurement. Namun mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa membahas secara lebih detail dengan tim, Pak. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, saya bantu bacakan, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chatting. Dari Pak Arben ya, PT Anta Tirta Kirana. Yaitu apabila setelah bidding selesai dan dari berbagai vendor, ternyata ada vendor yang mau merevisi harganya. Apakah bisa langsung diubah atau memulai bidding ulang? Jawabannya nanti akan ada 2 record, Pak, kalau nggak salah. Itu jadi ada record dia memasukkan harga yang pertama berapa, kemudian direvisi dengan harga berapa. Jadi bisa langsung merubah vendor sampai time limit biddingnya itu end. Jadi sampai time limit biddingnya itu habis. Kurang lebih seperti itu. Minimum bandwidth ya kayak kita akses, mungkin kayak akses Instagram kali ya, Pak ya. Jadi kecil sih, nggak gede-gede amat, karena kalau kita akses ke NetSuite juga kita menggunakan internet koneksi tethering juga bisa gitu. Jadi untuk gambaran kebutuhan internetnya kurang lebih seperti itu. Asal kita bisa akses dengan ya normal lah sekarang ini, mungkin 1 Mbps gitu, itu sudah cukup sih, seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya yang muncul di kolom chat dari Bapak Fauzi Kurniawan dari PT GSU. Apakah KPI untuk biaya-biaya bisa dimunculkan setiap seperti bulan ini, bulan lalu, dan bulan yang sama di tahun yang lalu? Mungkin dari Pak Vicky dan Ibu Maul bisa menjawab. Ya, mungkin untuk pertanyaan Bapak Fauzi, nah apakah KPI untuk biaya-biaya bisa dimunculkan seperti bulan ini, bulan lalu, dan bulan yang sama di tahun yang lalu? Nah, untuk KPI yang dimiliki NetSuite ini, Pak, rentang waktunya itu bisa disesuaikan dengan user juga. Jadi bisa dibandingkan dengan bulan lalu, atau dengan tahun lalu, atau dengan tanggal yang lalu, misalnya. Jadi periodenya bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Gunawan. Data yang tersimpan apakah di private cloud atau public cloud? Dan bagaimana dengan kita yang masih on-premise? Oke, ini pertanyaannya terkait dari hosting mungkin ya. Jadi private cloud atau public cloud. Nah, NetSuite sendiri memiliki ada tier-nya, Pak. Nanti kita mungkin bisa bahas lebih detail. Ya, dia mempunyai tier. Itu apakah yang sifatnya itu cloud share atau memang private cloud? Ataukah yang layanannya untuk cloud-nya ini premium? Jadi nanti kita bisa pilih juga. Tentunya kalau premium udah pasti itu masuk ke private cloud. Nah, untuk paket standar biasanya yang dimiliki itu adalah paket yang public cloud. Tapi secara security jangan khawatir, Pak, karena memang sudah comply dengan international security seperti itu. Dengan yang masih on-premise, ya mau nggak mau udah harus move ke cloud nih, Pak. Zamannya aja WFH kayak gini masih minus on-premise, ada susah nanti takutnya seperti itu. Jadi memang secara nature-nya sendiri NetSuite itu udah cloud. Jadi dia dari lahir pun udah cloud. Nggak ada yang mengenal NetSuite itu adalah on-premise. Kurang lebih itu yang bisa saya share, Pak. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan yang sudah masuk sudah terjawab semua. Dan jika ingin ada lagi yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan dengan masuk ke kolom Q&A. Oke, baik. Kita sudah menemukan 3 penanya terbaik.
Mungkin nanti saya akan sebutkan namanya, namun dimohon untuk ketiga penanya yang nantinya akan saya sebutkan namanya, untuk mengirimkan kelengkapan data berupa nama, alamat pengiriman, dan nomor telepon yang bisa dihubungi guna pengiriman merchandise. Kelengkapan data bisa ditulis melalui fitur chat. Baik, untuk penanya pertama dari Bapak Arben dari PT Anta Tirta Kirana. Penanya kedua dari Bapak Agus Gunawan dari PT BAF, dan penanya ketiga dari Eka Surya dari perusahaan TBI. Baik, kami tunggu untuk kelengkapan datanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para speaker. Semoga webinar ini memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, selanjutnya kami mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Saat ini kami akan memulai sesi polling terkait dengan isi webinar. Mohon untuk kesediaan waktunya untuk mengisi polling yang kami bagikan di layar monitor Anda. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaan waktunya. Sebelum kami mengakhiri webinar kali ini, kami akan membagikan feedback form untuk semua peserta. Dimohon untuk mengisi feedback form yang kami tampilkan di layar monitor melalui scan QR code atau link yang kami bagikan pula di fitur chat. Akan ada merchandise eksklusif dari Adsen Consulting bagi peserta yang mengisi feedback form.
Baik, terima kasih kepada semua peserta yang sudah bersedia mengisi polling dan feedback form. Sekarang sudah tiba saatnya kami mengakhiri webinar pagi ini. Kami segenap tim Adsen Consulting mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta. Stay healthy and success for all of you and see you in our next webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.